Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Karena Tuhan itu baik dan hanya Dia yang layak dipuji. Kita angkat pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Kami boleh memasuki ibadah ini Tuhan dengan rasa syukur kami, dan kami percaya Tuhan Engkau menyertai ibadah kami ini. Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah firman itu boleh berasal pada Engkau saja, dan ajarkan kami juga untuk kami boleh melakukannya dengan pertolongan daripada Engkau saja. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kembali, bangkit serukan nama Yesus. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan angkat pujian, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Shalom sahabatku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Adalah sukacita tersendiri oleh karena pada saat ini saya boleh melayani kembali di GPIS ini.
setelah saya ingat apa itu akhir Januari tahun ini saya melayani online, bukan online tapi offline di gereja, dan saya diminta kembali. Terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu yang meminta saya untuk berbagi firman Tuhan pada saat ini. Saya bersyukur oleh karena Tuhan memberikan sesuatu kepada saya, sesuatu yang penting bagi hidup kita, yaitu bagaimana kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saya kadang merenungkan begitu dalam bahwa hidup kita ini seperti puzzle. Ya, puzzle itu ada saatnya kalau sedang seseorang membuat lukisan dulu ada kristik ya. Kalau bagian hitam itu panjang lama sekali ya, memang membosankan. Tapi yang gelap, yang hitam itu akan menjadi indah ketika dipadu dengan yang lain. Demikian juga saya percaya bahwa kalau kita hari-hari ini masih menghadapi pandemik yang belum tuntas dari masyarakat kita, dari negeri kita, saya tahu itu semua masih dalam kedaulatan Tuhan. Ya, korban terus berjatuhan, bukan saja dari jauh-jauh tapi semakin hari semakin dekat ke ring kita. Ya, kita tidak pernah bisa bayangkan bagaimana seorang anak ditinggalkan papanya, tinggalkan mamanya, bagaimana seorang suami ditinggalkan istrinya, atau seorang istri ditinggalkan suaminya, dan hari-hari ini itu menjadi nyata. Namun kalau kita masih sehat, masih sempat, masih kuat sampai saat ini, saya mau katakan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, saudara-saudara adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menang, orang-orang yang telah dibela Tuhan, saudara dan saya ini. Ya, karena itu mari kita ambil waktu bersama, kita bersyukur pada Tuhan, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengar. Dan Ibu Gembala juga minta saya nanti sedikit cerita tentang bagaimana saya juga seorang penyintas. Saya juga sempat kena pandemi atau sempat kena COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami masih sehat dan kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hamba tahu apapun yang kami dengar, kalau bukan Tuhan yang mengurapi, kalau bukan Tuhan yang memberikan pencerahan, kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka itu semua sia-sia. Karena itu buka telinga rohani kami, buka mata hati kami supaya kami bisa mendengar dan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menjadi bagian sebagai pemberita firman yang Tuhan percaya untuk berbagi firman Tuhan pada saat ini. Demikian juga urapi semua saudara kami yang mendengar, yang memperhatikan, supaya semuanya diberkati, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan jam pemberitaan ini. Haleluya. Amin. Ya, Alkitab kita mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktunya mencabut yang ditanam itu. Ada waktunya mengumpulkan, tapi ada waktunya untuk membuang. Ada waktunya meratap, tapi ada waktunya juga bernyanyi. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, dan ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Ada waktunya apalagi memeluk, ada waktunya juga melepaskan yang dipeluk itu, atau rela untuk tidak memeluk. Nah, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dengan kata lain, yang disebut indah itu bukan hanya pas lahir, tapi saat mati pun indah. Bukan hanya ketika mengumpulkan, tapi waktu membuang pun indah. Bukan waktu menanam, tapi waktu menebang itu pun indah. Jadi
indah pada waktunya ketika segala sesuatu memang sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada Tuhan, ya, walaupun situasi memang pasti tidak mudah. Mengapa? Sementara saya berpikir, mengapa tidak banyak orang yang bisa bersyukur dalam situasi seperti ini? Saya mau katakan, saya ajak merenungkan satu quote mengatakan bahwa kedagingan kita ini sudah terlalu terlatih dengan yang disebut dengan kenyamanan. Karena itu, melalui COVID ini Tuhan sedang mengajar agar kita bisa mengalami, melihat sisi yang lain, bahkan sesuatu yang bernilai kekal. Ya, karena itu mari kita hadapi dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ada video saya, ya, pada bulan Februari itu saya mengadakan perjalanan sampai nyebrang sungai dan sebagainya. Nanti semoga itu bisa disetel, ya. Jadi bagaimana saya menyeberang sungai dengan teman-teman hanya dalam rangka untuk mengunjungi sebuah wilayah di daerah Boyolali, masih ada, yaitu kami harus parkir jauh dari lokasi, kemudian harus jalan kaki dan sebagainya menyeberang sungai ke daerah itu. Nah, itu adalah tanggal 20, ingat saya 22 Februari, ya. Tanggal 23 itu saya masih di Solo karena ulang tahun ibu saya, dan kemudian saya bersama istri membagi berkat, ada bingkisan sembako di Solo. Kemudian hari Rabu berikutnya saya udah ke Wonogiri bersama istri, tetapi juga acaranya mengunjungi keluarga dan berbagi sembako. Kemudian dari Wonogiri tidak langsung pulang, tetapi langsung ke Salatiga, ya. Mampir ke Solo sebentar lagi, kemudian ke Salatiga. Ada 3 titik yang kami harus kunjungi, yaitu di sebuah gereja, di sebuah rumah hamba Tuhan, dan di sebuah rumah jiwa baru. Dan ke 3 tempat ini kami memang berbagi sembako juga. Dan yang terjadi apa? Ternyata setelah tanggal 28 Februari itu hari Minggu, di 3 tempat itu sampai saya begitu lelah, betul-betul pelayanan sangat lelah. Beberapa hari sudah perjalanan yang panjang itu, sampai-sampai laptop saya ketinggalan. Kemudian saya harus ngambil. Kemudian ketika mengunjungi hamba Tuhan di rumah seorang hamba Tuhan, sudah ngobrol, sudah berdoa, pulang, loh, handphone saya kemana? Ternyata handphone saya ketinggalan di rumah hamba Tuhan. Saya harus balik lagi. Apa artinya Bapak Ibu yang kekasih? Artinya saya sudah hang. Kalau komputer itu sudah hang, ya, sudah programnya sudah error. Demikian juga hati saya, pikiran saya, otak saya mungkin sudah mulai error oleh karena memang sesuatu yang tidak saya harapkan terjadi. Hari Minggu sore saya balik ke Semarang dan sepanjang malam saya rasakan batuk yang tidak sembuh-sembuh. Sampai saya ngomong sama istri saya udah minum obat ini, minum obat itu, kok kali ini sakitnya nggak kurang-kurang, ya. Rasanya saya nggak bisa tidur, sampai istri saya itu memisahkan diri dari kamar. Kami biasanya selalu sekamar, tapi istri saya memisahkan diri karena memang saya tidak bisa tidur. Dan Senin itu saya masih ikut Zoom karena harus ada meeting di Zoom itu. Rabu masih pimpin Zoom, dan rasanya saya masih mengalami batuk-batuk yang belum bisa berkurang. Kemudian salah satu anggota Zoom dari Solo, salah satu peserta itu teman baik, kenapa ya Pak Paulus itu kok batuknya nggak sembuh-sembuh ya, kok rasanya kayak sangat-sangat terganggu. Saya bilang memang iya terganggu saya. Akhirnya dia bukan hanya kirim tim medis, tetapi dia minta supaya saya dicek kesehatan saya dengan swab, ya. Saya dan istri di swab, sementara anak-anak kami semua ada di Bandung, saya dan istri saja di Semarang. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang kekasih? Ternyata saya positif. Saya kena COVID-19. Istri saya negatif. Kemudian karena saya tahan-tahan, saya nggak bisa tahan lagi. Kemudian saya ingat hari Sabtu itu saya masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit itu saya tidak tahu pernahkah
Bapak Ibu ada yang masuk rumah sakit rasanya tidak enak, makanan serba hambar, minuman ya hanya air putih, kalau ada teh pun tidak teh manis ya. Kemudian saya memang punya komorbid, gula saya waktu masuk itu 400 lebih, sampai istri saya ditegur sama dokter, bagaimana ibu membiarkan suaminya sampai sakit gula seperti ini. Dan memang Bapak Ibu kekasih, saya rasakan selain gula ada juga darah tinggi. Ketika saya masuk rumah sakit, saya masih bisa nyetir sendiri, tapi kebetulan hari-hari itu tidak terlalu ramai, sehingga salah satu dokter yang mengenal kami bilang, udah Pak Paulus nggak usah pulang, biar dirawat di rumah sakit. Kemudian saya dirawat, dicek semua, di barang-barang tinggal termasuk dompet, HP semua diminta, saya nggak boleh pegang HP. Ya udah, saya pasrah begitu saja. Apa yang terjadi, saya hanya beberapa hari ada di rumah sakit, kemudian saya dipindahkan dari ruang ruang perawatan itu ke ICU ya. Di ICU saya cukup lama ya. Di ICU saya cukup lama, dan dirawat di rumah sakit Semarang itu saya rasakan sesuatu yang sangat asing ya. Bahkan perawat bilang saya juga di ventilator, karena harapan hidup saya itu hanya 37%. Sekali lagi hanya 37%. Dan para dokter yang merawat mengatakan bahwa saya ini termasuk penyebabnya yang bukan ringan, tapi yang berat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya, kemudian kalau saya ditanya apa yang menyebabkan kesembuhan, tentu banyak faktor ya. Tetapi ketaatan makan dan minum obat itu sungguh-sungguh sangat saya rasakan ya. Walau hari-hari makanan sangat tidak nyaman, dan hari-hari itu hari-hari puasa, kalau lihat di televisi itu isinya tentang makanan enak, tetapi yang saya makan jauh dari enak, karena tidak ada virgin, tidak ada gula, tidak ada minyak, sehingga rasanya sangat hambar ya. Yang pernah masuk rumah sakit bisa membayangkan apa yang saya katakan ini. Makanan itu hambar. Hari-hari hanya mendengar bunyi mesin, tetot, sampai saya begitu obsesif dengan makanan ya. Sampai saya dengar suara itu sepertinya sop ikan. Saking saya betul-betul senang sop ikan, saya kangen dengan sop ikan. Tapi hari-hari yang saya terima hanya telur, yang hari-hari saya terima hanya buah-buah yang rasanya tidak ada rasa itu. Ia sangat membosankan, tetapi saya ingin tetap hidup. Dan dengan anugerah Tuhan, saya masih bisa bertahan. Selama berarti tanggal 6 bulan Maret sampai tanggal 30 Maret, berarti 24 hari ya saya dirawat di rumah sakit. Akhirnya saya pulang. Di rumah sakit itu saya udah mikir, wah saya ini pulang nanti akan memperbaiki keran yang rusak, akan menservis mobil. Setelah itu saya akan bertemu dengan si A untuk merencanakan retreat, bertemu dengan si B untuk merencanakan bakti sosial. Tapi apa dikatai Bapak Ibu yang kekasih? Jangankan melakukan sesuatu, turun dari mobil pun saya digotong. Saya tidak bisa sendiri. Dan setelah saya bukan hanya dari mobil untuk masuk rumah pun saya diangkat. Saya sampai heran dengan diri saya ini, kok saya seperti ini. Berat badan saya turun 10 kilo, dari 87 menjadi 77 ya. Kemudian saya lemes sekali, dari duduk di kursi untuk berdiri pun saya harus panggil istri saya atau panggil anak saya. Hari-hari yang sangat tidak menyenangkan. Dan selama 2 minggu, sekali lagi 2 minggu, saya tidak bisa mandi sendiri, saya tidak bisa ke WC sendiri, saya tidak bisa ganti baju sendiri, saya digantikan baju, gosok gigi pun digosok, dan seterusnya. Dan setelah 2 minggu saya mulai belajar berdiri sendiri, mulai melangkahkan kaki saya 1-2 kali, dan akhirnya puji Tuhan setelah 2 minggu saya mulai bisa berjalan. Walaupun hari-hari pertama itu saya dibantu dengan tongkat, tapi 3-4 hari kemudian saya bisa berjalan tanpa tongkat walaupun masih sempoyongan. Dan puji nama Tuhan,
sekarang sudah bisa normal, bisa nyetir mobil berjam-jam, bisa pimpin Zoom dan sebagainya. Itu semua adalah anugerah Tuhan, pemulihan sedang terjadi. Kemudian kalau ada yang bertanya, hikmah apa yang Bapak bisa ambil? Saya mau berkata bahwa saya manusia yang terbatas. Dan di sana ada Tuhan yang berdaulat, yang sudah mengubah hidup saya, yang masih memberikan kesempatan pada saya untuk hidup dan melayani Dia, melaksanakan rencana Tuhan dalam hidup saya. Selain itu, yang penting yang lain adalah selama ini saya memotivasi orang. Kalau ke rumah sakit, mengunjungi, mendoakan, memberikan dorongan. Tetapi kali ini, semua yang disebut motivasi, semua yang disebut kata-kata bijak, semua yang disebut nasihat, itu harus saya pakai sendiri. Kemudian hikmat yang lain yang saya terima adalah saya bisa melihat kasih sayang yang sesungguhnya dari orang-orang yang dekat dengan saya. Dari istri saya bersyukur punya istri yang luar biasa, ya, punya istri yang sabar. Saya bersyukur punya anak yang mengasihi orang tuanya, ya, jauh-jauh dari Bandung. Mereka bawa mobil dan kemudian merawat saya karena yang besar harus bekerja, harus kembali ke Bandung, nyetir sendiri. Dan sampai hari ini, itu anak kami yang kedua, ya, Samuel, ada beberapa yang mungkin mengenal, itu masih melayani bersama-sama dengan saya dan istri di Semarang. Saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Untuk bekerja di ladangnya dengan melayani orang lain dan memberkati orang lain. Bapak Ibu yang kekasih, dalam suasana seperti itu, kalau saya sebelum sakit, saya melaksanakan bakti sosial, dan saya memang bersama istri itu tidak tahan untuk duduk-duduk saja di rumah. Saya terus berpikir, dan puji nama Tuhan, tanggal Juni, ya, pertengahan Juni, itu ada bakti sosial lagi, dan saya bersyukur karena ada 5 karung pakaian yang terkumpul. Kemudian hari berikutnya ada Indomie, ada telur, ada sepatu dan sebagainya yang juga saya bagikan kepada seorang teman yang dia menjadi orang kunci di wilayah Salatiga. Dan puji nama Tuhan, karena memang kami melayani banyak di luar tembok gereja. Yang lebih bersyukur lagi karena akhir bulan Juni lalu ada 7 orang lagi jiwa baru yang dipermandikan dan percaya kepada Gusti Isa Al-Masih. Dan juga kami ini ada beberapa gambar, nanti kalau sempat ditampilkan bagaimana kami membagi Indomie, membagi telur dan sebagainya di wilayah-wilayah yang memang sedang mengalami kesulitan, ya, di wilayah suatu wilayah di Sukabumi. Nah, saya ajak kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah itu seperti apa, ya. Saya banyak belajar dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih banyak belajar dari pandemi COVID-19 ini. Hal yang pertama, saya mau ingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan Dia tidak berubah. Kasih-Nya, setia-Nya, kebaikannya, kemurahannya, keadilannya, kebijaksanaannya itu tidak pernah berubah. Ya, kemudian Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengaruniakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Allah yang berdaulat yang disembah oleh Bapak Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, Allah yang disembah oleh Israel, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang percaya bahwa COVID-19 ini dalam kontrol, dalam kedaulatan Allah? Yang percaya boleh angkat tangan.
Ya, puji Tuhan. Saya percaya semuanya dalam kontrol Tuhan. Semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah meminta, berapa banyak orang yang sudah berdoa dari berbagai agama. Tapi Allah belum berkenan untuk menarik. Karena melalui pandemi ini kita sedang diuji. Kita sedang ditampi. Ya, mana yang tetap kokoh dalam iman, mana yang meninggalkan Tuhan, mana yang kuat, mana yang kendor, mana yang lulus, mana yang tidak lulus. Itu semua sedang teruji. Nanti saya katakan juga bahwa bukan berarti orang yang meninggal itu imannya kurang dibanding kita yang masih hidup. Enggak, bukan itu maksud saya. Ya, nanti saya jelaskan lebih dalam lagi. Karena dia telah menunjukkan kasih-Nya. Allah kita telah membuktikan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Bahkan Alkitab kita mengatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mengapa? Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lihat kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sementara kita masih berdosa, sementara kita masih bersalah, kita siap dimurkai Allah, tetapi Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya karena Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah telah membuktikan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya secara sempurna melalui Yesus. Ia telah mengorbankan diri-Nya supaya kita diampuni. Ia telah mencurahkan darah-Nya di kayu salib supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Ia telah menjadi korban dosa-dosa kita supaya kita tidak lagi dimurkai oleh Allah. Kasih Allah sudah sempurna dan tuntas di dalam Yesus Kristus. Ya, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita secara pribadi. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam masa-masa seperti ini kadang-kadang kecewa, kadang-kadang hatinya galau, kadang-kadang begitu susah, bahkan ada yang begitu takut. Tapi izinkan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau ingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Oleh karena itu, hal pertama tadi saya ingatkan bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa, Allah tidak berubah. Tapi yang kedua, Allah yang berdaulat itu sudah menunjukkan kasih-Nya, sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Karena itu kita tidak boleh mengukur cinta Tuhan dengan ukuran manusiawi kita lagi. Jangan mengukur Tuhan dengan cara berpikir kita yang sempit. Itu poin ketiga yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, Dia memberikan kesembuhan. Ada yang tidak sembuh. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena walaupun cukup berat tetapi saya sembuh. Tapi ada beberapa yang harus kehilangan suami yang dicintai itu, yang dicintai. Ada yang harus rela ditinggalkan anak yang dicintai. Oleh karena itu yang terpenting, entah sembuh atau tidak sembuh, yang penting bagaimana kita menjaga sikap hati kita kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu ada orang-orang tertentu yang harus memang Tuhan berkenan manggil pulang duluan dia. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Saya mendengar cerita seorang ya
ada seorang ibu A dan ibu B begitu ya. Ibu A ini anaknya sedang demam berdarah waktu itu ya. Kemudian sudah terus drop ya. HB-nya sudah terus mengalami drop, tapi kemudian dia berdoa, dia minta, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan sehingga anak itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, akhirnya sembuh. Tapi bagaimana dengan ibu B? Ternyata ibu B ini dia harus buka toko dulu sehingga anaknya sudah kondisinya cukup terlambat. Dan ketika ibu A ini menawarkan, karena dia sama orang percaya, bolehkah aku mendoakan anakmu? Ibu B bilang, tidak boleh. Boleh aku mendoakan kamu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kamu mendoakan saya itu pasti supaya saya ikhlas. Saya tidak ikhlas. Kamu mendoakan saya paling supaya saya rela. Saya tidak rela. Saya mau Tuhan menyembuhkan. Saya sudah melakukan banyak hal. Saya sudah memberikan banyak persembahan. Saya sudah banyak mengikuti aktivitas. Maka seharusnya Allah juga mendengar saya. Karena itu saya tidak mau kamu doakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana sikap Ibu B ini? Bagaimana kita menilai? Saya mau katakan, dia seolah-olah lebih berkuasa daripada Tuhan. Dia bisa mendikte Tuhan. Dia secara transaksional itu seolah-olah Tuhan, aku sudah melakukan ini, maka engkau harus melakukan itu. Tidak bisa. Bagaimanapun Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah makhluk ciptaan. Karena itu kita mau bersyukur untuk apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena coba misalnya ayat yang begitu banyak kita hafal, misalnya ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus bagaimana? Misalnya kita ganti dengan kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan kesembuhan bagi kita, supaya orang yang percaya kepadanya sembuh dan tidak sakit lagi. Mau diganti dengan kalimat seperti itu? Ada orang yang sedang sakit, mungkin saking kebingungan jawaban mau. Tapi bagi saya, bahwa Yesus Kristus lebih penting daripada kesembuhan. Keselamatan lebih penting daripada kesembuhan sementara. Saya mau katakan hal itu karena tuh Allah sudah tahu yang terbaik bagi kita. Ya walaupun mungkin kita bisa marah, kita mungkin bisa kecewa, tapi kalau di hadapan Tuhan tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar percaya kepadanya. Yang terakhir, untuk supaya kita bisa menghadapi persoalan kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas, kita harus bisa menundukkan diri di hadapan Allah. Kalimat yang kita buat harus diawali dengan sekalipun. Ayat 26 dari Mazmur 73 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya bisa sarankan juga, sekalipun aku harus kehilangan, tapi bagianku Allah adalah gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Sekalipun aku mengalami kekurangan, sekalipun aku belum disembuhkan, sekalipun aku ditinggal oleh orang yang saya cintai, saudara bisa menambahkan dengan jumlah kata sekalipun di belakangnya, tapi harus endingnya tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik. Sebab sungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi ini hal yang terakhir yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini. Bagaimana kita dengan ikhlas, dengan tulus merendahkan hati di hadapan Allah, sekalipun Allah belum menjawab seperti yang kita inginkan. Tapi karena Dia Allah yang berdaulat, tidak ada cara lain kecuali kitalah yang harus mengubah sikap kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau telah memberikan satu pelajaran penting pada saat ini, yaitu supaya kami belajar merendahkan hati, percaya dan menerima apapun yang Tuhan buat bagi kami. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan, mungkin tidak seperti yang kami harapkan, mungkin tidak seperti yang kami inginkan, tapi Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Buatlah kami tetap percaya, walaupun kami belum melihat, walaupun kami belum mengalami, karena kami yakin bahwa akan tiba waktunya, akan tiba saatnya, sebagaimana ketetapan Tuhan sendiri, bahwa ada keindahan ketika kami percaya. Makasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dan pelayanannya. Secara khusus kesehatan yang kami butuhkan hari-hari ini, supaya kami tetap sehat dan boleh memuji menyembah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama menikmati firman Tuhan dan kesaksian yang telah disampaikan oleh Bapak Paulus Haryanto. Saya mengaturkan terima kasih atas pelayanannya dan kesaksiannya. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan selalu kepada Bapak Haryanto dan dapat melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan utus hambanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya, dan juga Engkau juga sudah memberkati kami semua sidang Tuhan lewat firman Tuhan dan kesaksian yang telah disampaikan oleh Bapak Paulus Haryanto. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan dan kekuatan selalu, ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh pulih dari segala sakit penyakitnya. Dan pada saat ini kami juga telah mendengarkan kesaksiannya, Tuhan memakai hamba-Mu, ya Tuhan, menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Dan juga bagi anak cucu kami yang meniti karir maupun yang sekolah di dalam pendidikan, mereka semua juga boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan di negara kami. Tuhan juga menolong saat pandemi ini. Tuhan, baik pemerintah di pusat maupun di daerah dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di negara kami. Kami percaya satu kali ya Tuhan, pandemi ini sudah tidak ada lagi di negara kami, bahkan di negara-negara yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, berserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.